Sebuah kisah yang akan memberikan pelajaran yang akan mengubah hidup kita. Sebuah teknik rahasia yang akan membantu kita mengatasi pikiran negatif seperti stres, depresi, amarah, dan lainnya. Untuk memahami pelajaran dari kisah ini, simaklah sampai akhir. Di balik pegunungan yang menjulang tinggi, terhampar sebuah desa kecil yang damai. Di sana berdiri sebuah kuil zen yang tenang dan asri, menjadi rumah bagi seorang biksu yang sangat dihormati oleh para penduduk desa. Kebijaksanaannya bagaikan oase di tengah gurun pasir, selalu siap menenangkan jiwa yang gundah gulana. Setiap hari, kuil itu selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang desa yang datang untuk mencari jawaban atas permasalahan hidup mereka atau sekedar mencari ketenangan jiwa dengan mendengarkan nasihat bijak sang biksu. Suatu hari, datanglah seorang pemuda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pemuda itu membawa sepucuk surat yang ditujukan kepada sang biksu. Setelah dibuka, surat itu berisi undangan dari sebuah desa yang cukup jauh. Isi undangan tersebut masih dirahasiakan oleh sang biksu, membuat rasa penasaran murid-muridnya. Tanpa ragu, sang biksu bersiap untuk melakukan perjalanan jauh itu. Ia menyiapkan bekal secukupnya dan tidak lupa mengajak seorang murid untuk menemaninya. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut mereka. Cuaca yang bersahabat seakan memberikan restunya atas perjalanan mereka. Perjalanan hari itu berjalan lancar tanpa hambatan. Sang biksu dan si murid menikmati keindahan alam di sepanjang perjalanan. Dan di tengah hari, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon rindang di tepi danau. Danau itu ramai dimanfaatkan oleh para penduduk desa untuk berbagai aktivitas, seperti mencuci pakaian, mandi, dan bahkan ada beberapa anak yang sedang berenang di sana. Di bawah rindangnya pohon itu, sang biksu yang bijaksana duduk bersama muridnya. Cuaca panas siang itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sang biksu dengan wajah yang teduh dan penuh kedamaian meminta kepada muridnya untuk mengambil air di danau itu guna menghilangkan dahaganya. Dan tanpa ragu, sang murid segera bangkit dan berjalan menuju danau. Sesampainya di sana, ia melihat pemandangan yang tidak terduga. Beberapa orang sedang mencuci pakaian di tepi danau, dan tepat pada saat itu, sebuah gerobak lembu yang ditarik oleh sapi yang kekar mulai menyeberangi danau itu. Lumpur dari roda gerobak bercampur dengan air danau, membuat air menjadi keruh dan berlumpur. Sang murid mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin ia memberikan air yang kotor seperti itu kepada gurunya? Ia kemudian kembali ke hadapan sang biksu dengan tangan kosong. "Guru," lapornya dengan suara pelan, "air di danau itu sangat keruh, sangat tidak layak untuk diminum." Sang biksu tersenyum dengan bijaksana. "Ya sudah, kalau begitu, mari kita lanjutkan beristirahat sejenak di bawah pohon ini." Mereka pun duduk kembali di bawah pohon itu, menikmati angin sepoi-sepoi yang membawa aroma segar alam yang menenangkan. Sekitar setengah jam kemudian, sang biksu membuka matanya dan berkata kepada muridnya kembali, "Sekarang, cobalah kembali ke danau itu dan ambilkan air untukku." Sang murid kembali bangkit dan menuju danau dengan penuh keraguan. Namun, ketika ia sampai di sana, ia melihat pemandangan yang berbeda. Air danau yang tadinya keruh, kini telah menjadi jernih. Lumpur telah mengendap ke dasar danau, dan permukaan air tampak berkilau di bawah sinar matahari. Ia segera mengisi wadah yang ia bawa dengan air jernih itu dan membawanya kepada sang guru. Sang biksu kemudian menerima air jernih itu dengan senyum hangat. "Lihatlah muridku," kata sang biksu
sambil menunjuk ke wadah air itu. "Apa yang kamu lihat?" Sang murid meneliti air di dalam wadah itu dengan seksama. "Airnya jernih dan bersih, Guru," jawabnya kemudian. Sang biksu mengangguk. "Benar sekali. Sama seperti air ini, pikiran kita pun bisa menjadi keruh dan kotor akibat berbagai cobaan dan kesusahan dalam hidup. Untuk menghadapinya, kadang kita hanya perlu melepaskan dan membiarkannya berlalu, sebagaimana air keruh di danau itu yang sekarang kembali jernih. Saat pikiran kita keruh oleh stres, cemas, amarah, atau hal negatif lainnya, cobalah untuk melepaskannya dan biarkan berlalu apa adanya. Dengan begitu, pikiran kita pun akan menjadi jernih dan murni kembali. Teman-teman, pikiran kita juga seperti itu. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal negatif seperti stres, cemas, depresi, atau amarah, cobalah untuk melupakannya dan biarkan berlalu apa adanya. Berikan sedikit waktu dan pikiran kita akan tenang dengan sendirinya. Dan juga, pikiran yang tenang akan membuat kita lebih mudah untuk mengambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Teruslah berlatih hingga kamu menguasai teknik sederhana namun luar biasa ini. Galeri kisah inspiratif lainnya bisa teman-teman cek di YouTube Kisah Bijaksana. Terima kasih dan sampai jumpa.